Masuk-masuk pun terlalu lambat. Hikmah Allah, cinta sama antum. Udah wahai hambaku, doa sebagian kamu yang di dunia saya tahan untuk kepentingan antum di akhirat. Au yaddakhiraha lahu fil akhirah. Makanya yang penting berdoa. Masa rajin ngetuk nggak dibukakan, nggak mungkin. Saya kira demikian karena sampai jam 11 saja dan nanti masih ada lagi dan mungkin ada yang mau bertanya silakan 5 menit atau 10 menit. Semoga tidak ada yang tanya biar cepat selesai. Ustaz, saya punya anak umur 5 tahun tetapi sulit disuruh masuk TK. Sebetulnya pendidikan TK itu bukan harus ke lembaga. Oleh karena itu ketika saat sang ibu menemui anaknya tidak mau masuk TK, jangan gundah. Kita proses di rumah kita. Bisa kok. Dan kita nggak harus berbiaya mahal. Ya. Karena sebetulnya anak TK itu umur yang penting soleh, mandiri, ceria. Itu. Oleh karena itu, bagaimana supaya soleh, penanaman agama kan, supaya ceria kita bikin permainan-permainan yang mendidik, supaya dia mandiri. Yo kita kan, yo pipi sendiri dilatih, ya terus kemudian gosok gigi sendiri dilatih, sendiri, pakai baju sendiri dilatih. Bahkan di negara-negara Eropa ujian TK atau PAUD itu bukan baca tulis. Baca tulis itu cuma rata-rata di Asia Tenggara, wabil khusus Indonesia. Kalau nggak bisa baca tulis marah-marah. Tapi anaknya nggak bisa kencing sendiri, tenang aja. Sampai kelas 5 mau kencing aja, wah, itu masihan. Kalau di sana nggak boleh. Makanya ujian lulusan TK naik bus sendiri, naik tram sendiri, naik kereta sendiri. Nanti ada ujian sosialisasi di wilayah yang kurang lebih segini ya. Ini. Itu ada main sepedaan, mobil-mobilan, motor-motoran, semua main. Nanti kalau ada temannya jatuh, nolong nggak? Nah, kalau nggak nolong berarti masih belum, masih gagal nih. Kalau nanti gantian kan per 5 menit, bisa nggak melepas untuk temannya? Nanti ada gantian per 5 menit yang naik sepeda ganti mobil. Kadang-kadang egois, wah ini belum lulus, masih egois, belum bisa setia kawan. Apalagi ada temannya jatuh malah syukurin. Nah, ini nol gitu. Nah, kalau di sini lolos itu. Yang paling lolos itu yang pinter ngakali anak teman-temannya. Itu. Makanya cerita yang paling laris di Indonesia apa? Cerita kancil nyolong timun. Nah, itu. Sama Joko Bodo pas deh. Gitu. Nah, tapi kalau di sini untuk naik kendaraan menguji mandiri saya nggak rekomendasi. Nanti anak antum hilang. Kendaraan di sini masih belum sesuai dengan standar. Apalagi di Jakarta naik metro mini itu, naiknya di Sayang, turunnya di Gelandang, hilang anak kita. Kalau di sana itu ini masya Allah semua tram, bis, kereta itu tepat. Gak ada meleset paling detikan ini detik. Ketika saya ke Jerman itu saya berhari-hari anak uji, nggak pernah ada meleset kereta itu. Jam segini pas di depan. Ketujak tram, ketika mulai naik itu merendah sendiri, gitu. Nah. Terus selanjutnya ibu, sekarang yang tadi mendapati anaknya belum masuk TK. Pendidikan TK jangan dipaksakan, harus umur ini. Bisa aja tahun depan, sambil ada penjelasan, sambil ada rayuan, diajak main sesekali, dikenalkan temannya. Insya Allah tahun kedua, ketiga sampai akhirnya bisa masuk.
Tapi nggak boleh anak tidak mengikuti PAUD. Bahkan rata-rata hasil orang yang tidak pernah sekolah PAUD itu rata-rata nggak normal. Ya kayak kita nggak pernah TK kan dulu. Makanya nggak beres semuanya. Itu. Pernah ada kelompok dokter dipilih di seluruh Indonesia yang terbaik. Dikirim ke luar negeri, gagal. Ternyata apa? Dicek PAUD-nya nggak ada. Karena PAUD itu pendasaran. Ya. Nah, orang di Indonesia itu kebalik. Kalau TK murah, naik dikit, naik. Kalau di Eropa beda. Yang pertama itu mahal. TK mahal, nanti nurun lagi SD, turun lagi sampai SMA. Karena sudah final. Loh. Karena tadi itu target pendidikan cuma nominal. Ya, mencetak manusia kalkulator. Bolehkah memasukkan anak TK usia ke pondok tahfidz yang tidak sunnah tapi nanti SD enggak, ini TK dimasukin pondok gimana ceritanya? Ke pondok? Jangan. SD aja masih harus dilihat-lihat. Anak TK SD ini harus banyak dekat dengan orang tua. Ya. Karena kedekatan atau jauhnya orang tua apalagi bapak dalam waktu yang cukup lama akan membentuk karakter yang tidak bagus. Ya, kurang kasih sayang, kurang hormat. Akhirnya kadang-kadang nganggap orang tua itu kayak musyrifnya, apalagi musyrifnya kakak kelasnya. Udah tiap hari dia yelin. Pulang dianggapnya maknya kayak gitu, dia yelin aja. Karena apa? Rata-rata belum bisa musyrif itu mewakili seorang ibu. Gitu. Ini bahaya. Makanya di sini baca psikologi untuk mengetahui perkembangan kaitannya dengan psikolog, kejiwaan, pertumbuhan kaitannya dengan tubuh harus seimbang. Karena gini, anak itu umur 1 sampai 4 bawaannya nyenengin, seneng aja kan untuk punya anak umur 1 sampai 4. Tapi kalau 5 sampai 7 ngeseli. Apa jadi berantakin? Air dibuat main-main, pedak diambur-amburin. Gitu? Nah, kalau sudah 8 sampai 17 nyusahin. Jadi nyenengin, ngeseli, nyusahin. Itu anak. Nah, wataknya anak umur SD itu seneng main. Makanya kalau anak umur SD ajaklah bermain, umur SMP ajaklah belajar adab, anak umur SMA ajaklah berteman. Ya, ajaklah berteman. Karena nanti akan memberikan pengaruh-pengaruh. Nah, di sini terjadi kesenjangan karena kadang-kadang sebagian guru menampilkan hanya sosok kereng, ditakutin. Makanya kalau jadi guru hanya pengen kereng ditakutin, jadi aja kuntilanak atau hantu. Pasti ditakutin, udah nggak usah sekolah. Itu udah soheh udah. Bagaimana sikap istri yang dilarang keras kajian sunnah ini? Waduh, ini banyak pertanyaan begini, saya belum bisa jawab yang soheh. Yang kemarin pakai jilbab ada ibu-ibu dilempar piring sama suaminya. Masya Allah. Alhamdulillah, ya ada aja. Intinya saran saya walaupun bukan kebenaran final, ya satu, kita harus terus wali rabbika fasbir, kata Allah, untuk membela agama Tuhanmu yang sabar. Kemudian yang kedua, kita harus mencari celah-celah baik untuk mendekati suami, ambil hati. Kemudian yang ketiga, dijelaskan manfaat-manfaat kajian. Lalu yang keempat, mencari orang dekat yang disegani suami untuk menjelaskannya. Sehingga dia akan, kan ada mungkin pamannya, kakaknya itu siapa yang disegani? Kecuali nggak punya siapa-siapa, berarti lahirnya dulu sama kebo kali. Gak mungkin kan? Cari tetangga, temannya atau atasannya, pesen, Pak, tolong Pak jelasin sama suami saya, Pak. Ngaji itu kan manfaat, masuk saya begini ini. Saya pakai jilbab diantem piring, nyetel radio,
yang bacaan Quran dikata-katain, memang masjid lo tiap hari Quran aja, gitu, masjid katanya. Nah dijelasin, Mas, biar nanti rumah kita ini tidak ada setan. Oh, lo kurang ngajar ya, nganggep gue setan ya? Oh, dia tersinggung, gitu. Lo ngusir gue ya? Gitu. Malah tersinggung lagi. Susah. Gitu ya. Nah, itu aja. Dijelaskan tadi sisi kehidupan Rasulullah dan para sahabat begitu paripurna. Jauh dibanding terbalik dengan zaman kita sekarang. Seiring kemajuan teknologi, saran maksiat sangat banyak. Apakah bisa dikatakan setan zaman sekarang juga lebih canggih? Ya intinya hadirin sekalian, setan itu kan ada yang dari manusia, ada yang dari jin. Ya otomatis jam terbangnya iblis saja juga berbeda kok. Ya, penguasaan tentang masalah kelemahan manusia pasti akan juga lebih. Ya. Kalau wa ma khalaqtul jinna wal insa, masing-masing punya alam. Kalau alam manusia maju, jin juga maju. Sama, nggak ada kurang. Makanya di sini dibutuhkan rangkap baju kalau ibarat kita mau menyelamatkan dari kedinginan, rangkap payung kalau memang dari hujan. Tapi ternyata banyak yang nggak pakai payung, jangankan rangkap. Akhirnya banyak yang lolos. Ya, tidak itiba'u syahawat. Anak saya di rumah tapi istri saya tidak setuju karena mau dibawa tinggal di Jakarta oleh calon suaminya. Oh, ini nanti tanya tentang hukum pengasuhan. Intinya anak 2 tahun itu yang paling berhak ibunya sampai disapi. Ketika sudah mandiri dikasih pilihan mau ikut bapak atau emak. Kalau sudah umur balik ikut bapaknya, karena itu konsekuensi semua akan di bapaknya. Nafkah, sekolah, papan, pangan, termasuk nanti nikah. Gitu? Itu. Ustaz, adakah doa yang diajarkan oleh Rasulullah bagi kami para pendidik untuk bersabar dalam mendidik anak? Banyak doa-doa yang supaya kita itu tahan banting, tegar. Itu banyak, diantaranya doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhl wa min ghalabati daini wa qahri rijal. Ada yang lebih panjang lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasli wal jubni wal bukhli wal haram wal qaswati wal ghaflati wal illati wal dhillati wal maskanah. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaq was sum'ati war riya. Allahumma inni a'udzubika minas samami wal bakami wal jununi wal judab wal baras wa a'udzubika min sayyi'il asqam. Ya, ini hadis dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban sama Ibnu Khuzaimah dan sahih hadisnya. Dan doa-doa yang menegaskan kepada kita supaya kita itu tegar, sabar, itu ya. Itu. Ini dibaca banyak sebetulnya kalau disampaikan. Cuma kadang-kadang kita itu sebenarnya di doa-doa yang dijual itu sudah lengkap semua itu. Kadang-kadang sampai 3 tahun nggak pernah kebaca. Ada yang beli buku doa, kulitnya masih utuh, plastiknya belum kebuka. Itu lemahnya. Ustaz, adakah doanya itu? Mohon nasihat agar beristri mau menurut ilmu agama karena anak sendiri sulit ngajarin. Nah ini kesulitan. Jadi istri kesulitan ngaji, ini suami kesulitan didik istri. Kalau bagi saya didoakan aja, ya bapak biar dapat jodoh lagi. Nanti kan saingan jadi enak. Kalau satunya udah ngaji, jilbabnya gede, kan yang belum kan ngiri akhirnya. Nah persaingan sehat jadinya kan. Nah itu sahih, itu paling cepat itu.
Nah, terus kedua, mungkin komunikasi antum sama istri kurang. Apalagi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qu anfusakum di tangan antum. Kok sampai tidak bisa deal untuk menekan dalam konteks tanda positif sama istri antum. Berarti antum kalah. Ini sudah proses kekalahan. Jangan-jangan 3-1. Ini ya. Antum nggak punya daya tawar bagus, kenapa sih? Ya. Bagaimana cara menerapkan sifat tegas dan lembut dalam gini, sikap lembut tegas. Contoh anak kita main game, nggak boleh ya nggak boleh, nggak ada utak-atik, tapi caranya dijelasin. Nah, kamu mau idiot nggak? Tuh nih gambarnya, apalagi sekarang banyak WA kan, ambil aja nih, ini orang idiot, mau nggak kayak gini? Ya, yang nggak mau saya. Ini kalau gara-gara syaraf otaknya itu jebol. Dan di antara pemicu jebolnya syaraf itu adalah game. Ya betul, di Jepang itu banyak yang anak-anak kena penyakit syaraf akhirnya. Gitu. Dijelasin. Anak saya dulu yang malas sholat itu saya kasih gambar tentang itu film kiamat aja langsung sholat toh. Itu, ini nanti masuk api kayak begini nih. Ini cuma dunia apinya. Kira-kira contohnya. Itu siksa kubur, kita lihatin orang gambar yang ada di kuburan. Nah, itu udah. Alhamdulillah cara-cara itu bisa kita tempuh. Terakhir. Gimana pendapat Ustadz tentang pendidikan TK sekarang? Di mana anak-anak dipaksa untuk belajar baca tulis hitung sampai siang. Saya nggak setuju 200%. Ya, calistung itu bukan untuk anak TK. Tapi pengenalan huruf penting, pengenalan angka penting. Coba sekarang kan ada bongkar pasang huruf. Cari nama Abdul Mohsin. A. Kalau A, huruf A ini yang ada di barang-barang ini apa aja? A, apel. Nah, itu aja. Tapi kita kenal apelnya dia itu. Bukan tulisannya dok. Nulis bolak-balik apel nggak tahu apel. Lucu. Itu, apel ya mana? Itu yang gede cipluan ini. Repot. Sekarang apa lagi? H, HP. Mana HP? H. Terus K apa? Kebo. Nah itu anak kesana arahnya bacanya itu. Jadi huruf tapi kita kenalkan bendanya. Itu dan di TK saya sudah kita sistem itu. Makanya kita terapkan sistem sentra sunnah. Mahal. Kita kirim ahlinya itu sampai habis berapa puluh juta. Tapi alhamdulillah sudah langsung sekarang dapat hasilnya. Jadi anak itu bisa mengendalikan diri, bisa menguasai diri, bisa berbagi, bisa memiliki suatu bahkan kalau prinsip sentra itu yang jadi guru itu anak. Nah itu makanya belajar dari anak, bukan sekarang gurunya itu repot, bahkan masuk itu anak jadi guru. Nah itu kita orang tua sekali-kali kita praktekkan. Seandainya bapak jadi anak bapak, ya itu gurunya diajari anak-anak itu. Tolong tulis, cari huruf A yang sesuai dengan benda di sekitar kita. B sekitar kita. Itu ngikutin. Bahkan banyak drastis perubahannya. Makanya daftar itu TK itu Masya Allah belum dibuka udah penuh. Ya itu. Karena memang merasakan itu. Ini TK. Jadi yang paling penting bagaimana anak itu kita kenalkan dirinya sama lingkungan kanan kirinya. Mandiri. Jadi temanya soleh, ceria, mandiri. Soleh pembentukan karakternya Islami. Ceria anak itu jangan sampai kita paksakan. Dia hal apapun termasuk mana digeber nulis, baca, hitung sampai ya itu namanya nggak ceria. Nyampe rumah stres.
Cemberut aja. Giliran SD itu nanti dijamin itu nggak mau sekolah. Itu. Karena udah tamat dia merasa. Itu. Jadi soleh, ceria, mandiri. Soleh, ceria, mandiri. Sekarang anak sekolah di SMA umumnya dulu di pondok, tapi dia tidak mau SMU di pondok. Bagaimana bisa mendidik? Nah ini memang problem. Saya itu bilangin sama, makanya sekarang saya menerapkan di Ibnu Hajar sekolah saya itu 6 tahun. SMP langsung ke SMA. Kenapa? Setelah belajar pengamatan dari 4 tahun, anak SMP yang kita bentuk sudah susah-susah itu kayak bikin roti ngadon sudah susah, nyeta udah susah, nggak di open. Kira-kira gimana Pak? Remek nggak? Remek. Kesenggol remek, keinjek remek, remek. Baru 1 tahun aja remek, apalannya kamu dek? Gimana dek? Hilang. Tinggal kul a'udzu birabbin nas. Terus isbal sudah, ya Allah, udah ngikutin, dengar musik, isbal ini susah memang. Apalagi dia memilihnya SMA itu untuk pelampiasan karena merasa tertekan di pesantren. Ini lebih dahsyat lagi, sulit kekacauannya. Ya, itu. Makanya tolong dijaga keistiqomahnya. Minimal kalau sudah lulus SMA itu ibaratnya itu roti antum itu udah kecetak. Udah aman gitu loh Pak, kalau dimasukin toples diocrok-ocrok gini nggak pecah gitu kan gitu. Di ini lempar juga insya Allah utuh lah. Ini kadang-kadang baru dipegang aja putus. Ya remek, apalagi dikocok di toples. Habis. Itu ya. Demikian subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.